tenang aja, kita nggak akan bahas dengan bahasa yang ribet. Kita akan ngobrol santai seperti sama teman sendiri. Nah, coba deh, jika ada kata pelecehan seksual terlintas dalam pikiran kita, apa sih yang kita pikirkan? Nah, jadi pelecehan seksual itu apa sih sebenarnya? Pelecehan seksual bukan cuma dalam bentuk pegang-pegangan loh, bisa jadi lewat kata atau bahkan lewat chat. Yang paling banyak marak terjadi di sekitar kita dan bahkan saya sendiri mengalami itu adalah catcalling. Terus yang kedua, bisa aja bentuk protes atau komentar dalam bentuk tubuh atau fisik secara seksual. Dan yang terakhir itu biasanya ada ajakan untuk mengajak ke arah perbuatan seksual yang membuat korban tidak nyaman. Jadi kegiatan apapun itu atau perilaku apapun itu yang mengatasnamakan seksual dan membuat salah seorang individu merasa tidak nyaman itu dinamakan pelecehan seksual. Tentunya bisa dong. Contoh yang saya sebutkan tadi memang maraknya terjadi pada wanita, namun bisa juga terjadi kan bahwa pelecehan seksual ini alah cuma digodain doang, alah cuma dipegang-pegang doang. Padahal kan dengan pelecehan seksual itu dapat membuat korban ini merasa dirinya tuh kotor, merasa dia tuh takut, baik batinnya ataupun mentalnya. Apalagi yang melakukan pelecehan seksual ini merupakan orang-orang terdekat si korban. Contohnya itu kayak teman kosnya, teman angkatannya, teman kelasnya, bahkan dosennya sendiri. Jadi intinya pelecehan seksual ini merupakan masalah yang besar karena dapat membuat mental korban ini hancur, baik dari secara mental batinnya maupun secara fisik. Jadi apa sih yang bisa kita lakukan? Yang pertama, jangan jadi pelaku. Yang kedua, jangan jadi penonton yang diam aja. Yang ketiga, berikan dukungan kepada korban. Kita bisa stop pelecehan seksual ini dengan cara yang pertama, nggak bercanda atau ngejokes yang berbau seksual atau jorok. Yang kedua, tidak menyalahkan korban. Cara yang ketiga, kita bisa memberikan dukungan, semangat, motivasi kepada korban. Misalnya pelecehan itu sudah terjadi kepada teman-teman tak perlu panik. Teman-teman bisa melakukan beberapa hal sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu teman-teman tenangin diri terlebih dahulu. Ambil waktu dan cari tempat yang aman. Teman-teman gak apa-apa kok ngerasa marah, takut, ataupun kecewa. Yang kedua, cerita ke orang yang kamu percaya. Cerita ke kakak, cerita ke teman, atau cerita ke orang tua. Mereka bisa bantu kamu buat cari solusi tindakan selanjutnya. Nah, kalau yang ketiga, teman-teman bisa catat dan simpan bukti. Kalau teman-teman terjadi di offline, teman-teman bisa catat kapan kejadiannya, di mana, saksinya kalau ada. Nah, kalau misalnya itu tuh terjadi di dunia maya, teman-teman bisa screenshot atau simpan chattingan dari para pelaku. Yang terakhir, yaitu yang keempat, teman-teman bisa laporkan. Kalau misalnya kejadian ini terjadi di lingkungan sekolah atau kampus, teman-teman bisa lapor kepada guru BK atau kepala sekolah atau pihak kampus. Semisalnya ini terjadi di tempat-tempat umum, teman-teman bisa melakukan laporan kepada satpam, petugas yang berwajib di sana, ataupun polisi. Jadi teman-teman, pelecehan seksual itu nyata dan bisa terjadi di mana aja. Kita harus saling berani dan saling melindungi. Ayo jadi generasi yang peduli, berani, dan gak tinggal diam.